Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam acara pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita minta Tuhan Yesus menolong kita. Bapa dalam surga, kami datang kepada Engkau mengucapkan syukur buat kesempatan di mana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kepada kami penjelasan, pewahyuan ilahi, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Pikiran kami terbatas Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang sanggup menjelaskan firman itu, supaya yang kami tangkap, yang kami mengerti, persis seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membicarakan sebuah tema dengan judul ciri dari hikmat dunia. Jadi ada dua macam hikmat. Hikmat dari atas, dari surga. Lalu yang kedua hikmat dari dunia. Nah, kita akan bicarakan mengenai hikmat dunia. Dan sebagai landasan firman Tuhan, itu kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang ke 3 ayat 15 sampai 16. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, tentunya ciri dari hikmat dunia itu beragam. Tapi saya hanya akan menyampaikan satu jenis yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu mencapai tujuan dengan tipu daya. Jadi ada kemungkinan tujuannya baik, tapi caranya ini yang tidak baik. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-34 ayat yang ke-13. Ini sebuah contoh mengenai bagaimana anak-anak Yakub menggunakan tipu daya untuk melakukan pembalasan. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Sekali lagi, dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Jadi saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa Dina itu anak Yakub, anak perempuan Yakub, dan dia orang yang cantik. Ketika dia ada di sebuah kota, lalu ada pangeran muda yang namanya Sikem, itu tertarik dan kemudian dia diambil, diculik begitu saja, lalu diperkosa. Lalu kemudian dia ada dalam rumah keluarga daripada Sikem itu. Ketika beberapa hari ada di situ, bukan saja dia bernafsu kepada Dina, tetapi kemudian anak muda ini jatuh cinta. Lalu dia meminta orang tuanya melamar. Nah, ketika dilamar, lalu ada dialog, dan kita akan coba perhatikan dialog itu. Kita baca dalam Kejadian 34 ayat 15. Hanya dengan syarat ini kami menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu tiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Nah, jadi sebenarnya apa yang diminta ini cukup rohani. Sunat itu tanda perjanjian Allah dengan manusia, dengan umatnya. Nah, jadi sunat itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh keturunan dari Abraham. Lalu ketika Sikem melamar, maka dia juga harus sunat. Jadi sampai di sini nampaknya usulan dari Simeon dan Lewi itu seperti sangat rohani. Dan mereka bisa menerima itu. Nah, kita lanjutkan lagi di dalam ayat 25 sampai 26.
pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan itu akibat sunat, datanglah dua anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Jadi ternyata sunat itu bukan hal yang rohani bagi Simeon dan Lewi, tetapi itu sesuatu yang sakral dipakai sebagai jebakan hingga ketika seluruh kota itu melakukan sunat, maka pada hari ketiga itu ada rasa sakit dan susah untuk berjalan. Nah, di saat itu Lewi dan Simeon masuk kota dan membunuh bukan saja Sikem yang memperkosa adiknya, bukan saja Hemor yang menjadi ayahnya, tapi seluruh kota khususnya yang laki-laki dibantai. Nah, di sini kita ngelihat bahwa ada kelicikan, ada tipu muslihat di dalam apa yang dilakukan oleh Lewi dan Simeon. Dia menggunakan hal-hal yang memang sakral untuk kemudian dia melakukan pembantaian. Nah, ini yang disebut hikmat dunia. Walaupun dua orang ini anak Yakub, ya, anak perjanjian Allah, umat pilihan Allah, tapi bisa saja cara-cara yang dipakai adalah cara-cara yang dari dunia. Dari dunia itu bisa dari setan, bisa dari hawa nafsu dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Alkitab, memang Alkitab itu berisi tokoh-tokoh yang suka melakukan tipu daya. Kalau kita melihat kisah yang lain, misalnya Yakub juga menipu bapaknya. Ayahnya ini kan yang namanya Ishak mau memberkati Esau. Nah, lalu Yakub memakai jubah daripada Esau. Lalu di bagian leher ini dia tutup dengan kulit domba yang sudah kering. Lalu tangannya dia balut dengan kulit domba hingga kelihatan berbulu seperti kakaknya. Lalu dia berkata, "Berkati aku, siapa engkau?" gitu. Suaramu suara Yakub, tapi kok dari tubuhmu, dari leher tangan, kok itu leher tangannya dan Esau. Aku benar Esau. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ishak diperdaya hingga kemudian doa berkat turun atas Yakub. Jadi Yakub memakai cara apa? Tipu daya untuk menipu ayahnya. Nah, lalu ketika Yakub pergi ke rumah Laban untuk mengembara, justru di situ dia ditipu. Dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Lalu ketika hari pernikahan tiba, kemudian kakaknya yang namanya Lea yang tidak secantik Rahel itu yang diajukan, dan Yakub dikatakan tidak sadar kalau itu Lea. Hingga pagi hari ketika sudah terang baru tahu kalau yang satu kamar dan hubungan suami istri bukan Rahel tapi Lea. Alasan dari Laban, ya, di negeri ini kebiasaan adat yang berlaku adalah yang lebih tua menikah dulu. Aku nanti kasihkan anakku yang kedua Rahel, tapi bekerjalah 7 tahun lagi. Nah, itu kira-kira gambaran mengenai tipu daya. Jadi
Mungkin tujuannya itu tidak terlalu jelek ya, tetapi cara, proses untuk mencapai tujuan itu salah. Itu yang saya sampaikan dalam bagian pertama. Artinya hikmat dunia itu adalah ingin mencapai sebuah tujuan tetapi dengan tipu daya. Ya, dengan cara yang nggak benar. Yang tidak baik ya, dengan menipu dan sebagainya. Kembali kepada penjelasan yang pertama tadi mengenai peristiwa dari Dina yang diperkosa oleh Hemor ya. Sikem. Oleh Sikem, anak dari Hemor. Dan kemudian kakaknya ini dia Simeon dan Lewi kelihatannya saya pikir kelihatannya menurut sepintas begitu kelihatan ini orang hebat sekali, dia punya strategi, punya cara yang jitu ini. Jadi untuk membalaskan dendam adiknya yang diperkosa, kemudian dia ketika pemerkosa itu jatuh cinta dan mau melamar, kemudian caranya adalah orang laki-laki yang ada di kota itu semuanya harus disunat. Ya kelihatannya ini pertama rohani gitu. Dan sepintas secara ini kan kita bicara hikmat dunia, secara hikmat dunia ini memang jitu ya. Caranya, strateginya jitu. Karena orang-orang disunat dan kemudian pada hari ketiga sedang sakit-sakitnya begitu, kemudian mereka menyerang dan kemudian mereka dikalahkan begitu. Ini berarti strategi atau hikmat dunia seperti itu. Walaupun tujuannya adalah membela adiknya, tetap tidak dibenarkan. Jadi gini, ada tujuan, ada proses untuk mencapai tujuan. Nah, dua-duanya ini harus benar. Tujuannya memang membebaskan, tapi caranya itu. Caranya adalah kemudian tipu muslihat. Dan kemudian kalau kita melihat dalam Alkitab, yang salah kan Sikem. Mungkin masih bisa masuk akal kalau Sikem dan ayahnya itu dibunuh. Itu tanda kutip, ya, kok ayahnya disangkut pautkan, tapi seandainya itu masih oke lah. Cuma bahwa seluruh penduduk laki-laki dibantai, saya pikir mereka tidak ada urusannya dengan kesalahan Sikem. Nah ini yang berlebih-lebihan. Ya, jadi saya pikir tidak boleh karena tujuannya itu benar, lalu segala cara dihalalkan. Nah itu, cara ini penting. Tuhan tidak hanya memberkati tujuan yang baik, tetapi Tuhan juga mau proses untuk mencapai kebaikan itu dengan cara yang baik. Bahwa kita pengen diberkati Tuhan, karir kita lebih bagus dan sebagainya, kan baik. Tapi cara kita memperolehnya gimana? Apakah kita dengan cara yang benar, lurus, atau kita dengan cara-cara yang itu licik, tipu daya, dan hal-hal yang negatif. Gitu. Kelihatannya hikmat dunia itu kelihatannya kok hebat sekali begitu. Orang-orang pada sakit, kalau orang-orang itu nggak disunat dan nggak kesakitan kan mereka tidak bisa mengalahkan. Betul. Ya, karena strateginya strategi jitu, tapi memang itu adalah tipu daya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian berkaitan dengan untuk mencapai tujuan dengan cara yang salah, yang tadi juga dijelaskan adalah peristiwa mengenai Yakub dan Esau. Jadi ada proses atau strategi juga yang memakai strategi dunia, atau strategi hawa nafsu, atau dari iblis juga pengaruh dari iblis sehingga kemudian melakukan penipuan terhadap Yakub, terhadap Israel, terhadap Yakub, terhadap Yakub atau Israel. Pak Gunawan, ini berarti berkaitan dengan pendidikan ya? Betul. Berkaitan dengan pendidikan, bagaimana orang tua harus memakai hikmat dari atas untuk mendidik anak-anak supaya kamu mencapai sesuatu boleh, kamu punya visi boleh,
Iya. Tetapi kamu nggak boleh nipu dan sebagainya. Tetapi Iya. kan yang mamahnya kan Ribkah kan mengajarkan penipuan begitu. Penipuan terhadap suaminya. Berarti ini pelajaran juga buat orang tua bagaimana di dalam pendidikan anak kita tidak boleh bergantung kepada hikmat kita atau dengan hikmat hawa nafsu manusia. Yang kitab Yakobus katakan, tetapi hikmat itu harus hikmat dari Tuhan. Bagaimana untuk mendapatkan hak kesulungan itu ya dengan cara yang benar. Pak Gunawan bisa nggak menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kaitannya dengan ada hak kesulungannya dan sebagainya? Ya. Jadi gini, saya mau sampaikan bahwa ketika Ribkah itu hamil, maka dia hamil 2 anak, Esau dan Yakob. Nah, dikatakan bahwa itu dua bayi yang dalam kandungan itu saling istilahnya bergulat bertempur hingga kemudian perut daripada Ribkah itu muak. Lalu kemudian Ishak dan Ribkah datang kepada Tuhan untuk tanya, ini gimana kok ada proses yang tidak pernah dialami oleh wanita-wanita lain begitu itu. Nah, lalu Tuhan berkata, ini ada dua calon nenek moyang dari 2 keturunan yang luar biasa. Tapi yang adiknya itu nanti akan menjadi tuan atas kakaknya. Nah, itu berarti ketika lahir yang sulung, lahir keluar duluan itu Esau, lalu yang kedua Yakob, berarti Allah sudah menentukan Yakob itu yang lebih hebat, yang akan dapat hak kesulungan dan bukan Esau. Itu titik pertama. Yang kedua adalah ternyata ketika ada 2 anak itu ayah dan ibunya tidak mencintai secara sama rata atas 2 anak itu. Yang sulung karena suka berburu, dia bisa memberi daging yang enak kepada bapaknya, lebih dicintai oleh Ishak dibanding Yakob yang cuma tinggal di rumah. Yakob yang tinggal di rumah dan membantu mamanya untuk masak, untuk ini itu, dia lebih dikasih daripada Esau. Jadi masing-masing orang tua ini punya jagonya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kelihatan sekali bahwa apa yang dilakukan Ishak itu ya, sebetulnya keliru. Karena dia cinta kepada Esau lebih daripada Yakob, maka firman yang dia dengar, adiknya itu yang akan mendapat hak kesulungan, dilupakan, ditabrak, dilanggar. Dia berkati dia berkati Esau. Nah, Ribkah sendiri karena ini Yakob anak jagoannya, ketika tahu ada begitu, dia duluin gitu dengan cara yang salah, ya, dengan menipu suaminya. Anaknya diajar untuk begitu. Nah, padahal ini berita yang ketiga adalah apapun yang didoakan oleh Ishak, kalau itu keluar dari rancangan Tuhan, tidak akan terjadi. Jadi seandainya saja Ribkah tidak melakukan apa-apa, tidak ngajari Yakob untuk menipu, lalu kemudian yang didoakan Ishak itu Esau, saya boleh jamin bahwa apa yang didoakan cuma doa yang penuh harapan, tetapi tidak berisi kebenaran firman Allah dan tidak akan terjadi. Karena memang Tuhan sudah mendesain yang bungsu akan menjadi lebih kuat, lebih hebat. Itu harus terjadi. Makanya kalau misalnya doa berkat kepada Esau itu diberikan sekalipun, tidak ada power, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan dari doa Ishak ini. Jadi kita bisa belajar bagaimana orang tua hendaknya ketika punya anak
punya cinta kasih yang sama. Lalu yang kedua, cara-cara dunia jangan dipakai untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang dicita-citakan gitu. Nah, kesalahan yang paling besar itu sebetulnya ada di Ishak. Dia dengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Itu kira-kira gambarannya begitu. Untuk mencapai atau untuk memperoleh hak kesulungan ya secara spiritual, jadi ada tujuan begitu. Tapi caranya tidak benar, caranya salah. Dari hal spiritual Pak Gunawan, ini juga berarti mungkin orang tua juga harus belajar memahami dari segi spiritual ya, bahwa Tuhan punya destiny terhadap masing-masing anak ya. Masing-masing anak berbeda-beda, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan. Yang ini destiny-nya apa, yang anak kedua destiny-nya apa begitu. Dan kemudian kita tidak boleh dengan cara-cara duniawi, karena kan kita sedang belajar tentang hikmat ya, hikmat duniawi. Tidak boleh mencoba untuk memaksakan kehendak kita untuk membalikkan destiny Tuhan atas anak-anak itu. Ya, berarti ini memang harus terjadi seperti yang Tuhan inginkan. Gitu. Iya, oke, terima kasih. Ya, sekarang saya lanjutkan dengan hal yang kedua. Itu mengenai, kalau tadi kan jenis dari hikmat dunia itu seperti apa? Salah satunya ada tipu daya, ada kelicikan. Nah sekarang kita lihat akibat dari hikmat dunia itu apa? Gitu. Nah kita akan baca bersama-sama itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati itu hal yang buruk ya. Dan mementingkan diri sendiri itu juga buruk. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita garis bawahi dulu. Di situ ada kekacauan. Jadi ketika ada hikmat dunia, akan muncul iri hati, lalu akan muncul egois dan seterusnya. Dan itu mengakibatkan terjadi kekisruhan, terjadi kekacauan. Nah, di dalam bahasa Yunani kata kacau itu adalah akatastasia. Akatastasia. Itu yang berarti chaos atau kacau balau. Nah, kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Kejadian, pasal pertama ayat kedua, Alkitab berkata bahwa dunia itu chaos, ya, gelap gulita dan kacau. Nah, sama. Itu kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu tohu wabohu. Itu kalau menurut cerita Alkitab, konsep beberapa komentator, ketika setan itu Lucifer dicampakkan ke bumi, maka dia dengan malaikat-malaikat pengikutnya itu kemudian merusak bumi hingga bumi tidak berbentuk sebagaimana mestinya. Nah itu yang dikatakan di dalam ayat kedua, kosong dan gelap gelita dan seterusnya. Itu dalam bahasa Ibraninya itu situasi tohu babohu, tidak jelas ini apa gitu loh. Dunia yang dulu diciptakan oleh Tuhan dirusak. Gitu. Nah, saya mau lanjutkan lagi. Contoh yang paling nyata itu ada di dalam kitab Kejadian 11 ayat yang ke-9. Bunyinya begini. Itu mengenai menara Babel. Itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi manusia itu mau ngumpul di sebuah
daerah untuk membuat menara yang sampai ke langit. Nah, tujuannya ini sudah mau menyamai Tuhan. Tujuannya mau menyamai menara yang sampai ke langit. Itu ada dalam firman Allah. Tujuannya tidak baik. Nah, hal yang kedua adalah bahwa lalu mereka akan berkumpul di satu tempat. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian, ketika Tuhan memberkati manusia, supaya manusia itu beranak pinak dan kemudian memenuhi bumi. Berarti terpencar ke sana ke sini, ada di benua ini. Itu desain Allah. Nah, ketika Menara Babel dibangun, mereka tidak mau memenuhi bumi, tetapi mau ada di satu tempat saja. Gitu. Mungkin di lantai 1, lantai 2, atau lantai 1000 dan seterusnya. Jadi ini memang melawan Tuhan. Gitu. Melawan dalam arti mau sampai ke Tuhan, artinya aku mau kembali ke kerajaan Allah. Bangun sebuah bangunan sampai sana. Yang kedua, Tuhan berkata penuhi bumi, tapi mereka tidak mau keluar dari satu tempat. Itu sebabnya bahasanya dikacaukan. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya ada tukang-tukang itu diambil dari berbagai suku yang berbeda. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa, Amerika, dan seterusnya. Yang bahasanya itu bahasa lokat masing-masing. Coba kalau itu ada 50 pekerja, punya bahasa yang beda-beda, maka bangunan itu untuk bertahun-tahun tidak akan jadi. Karena satu sama lain tidak bisa komunikasi. Nah, itu sebabnya nanti kita melihat lalu mereka nyebar. Nah, ketika mereka nyebar, meninggalkan proyek ini, istilahnya proyek ini jadi mangkrak, lalu mereka tersebar kemana-mana, itu yang dikehendaki Tuhan. Supaya bumi yang diciptakan, lalu sudah ditata dengan baik selama 6 hari, itu diisi, dikelola oleh manusia yang merupakan gambar Allah. Ya, jadi saya mau kasih contoh supaya saudara mudah memahami. Ada istilah yang namanya atos, itu dalam bahasa Jawa, itu artinya keras. Gitu ya. Tapi kalau saudara ke Jawa Barat ketemu orang Sunda, saudara berkata atos, itu artinya sudah. Gitu. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ini dua bahasa. Misalnya ada dua etnis, orang Jawa dan orang Sunda, kerja masing, yang Jawa tidak tahu bahasa Sunda, yang bahasa Sunda tidak tahu bahasa Jawa, lalu mereka masing-masing pakai bahasanya sendiri-sendiri, kekacauan akan terjadi. Orang Sunda ketika orang Jawa berkata atos yang artinya keras, mereka, oh ini sudah apa? Itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, saya mau lanjutkan lagi, ada contoh. Nah gini, ini fokus saya hanya pada kekacauan. Ya, tadi kan hikmat dunia menimbulkan kekacauan. Kekacauan seperti apa? Dunia yang dirusak oleh setan. Atau menara Babel yang dibangun dan kemudian bahasanya dikacaukan hingga satu dengan lain tidak bisa berkomunikasi. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana kekacauan terjadi di antara bangsa Filistin. 1 Samuel pasal 14 ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampak setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Saudara perhatikan kata-kata, setiap orang menikam temannya dengan pedang. Kan ini permusuhan antara Israel dan Filistin. Nah ini ketika Tuhan mengacaukan, ini sekarang Tuhan yang inisiatif, mau menggagalkan atau menghancurkan Filistin. Mereka itu melihat teman itu sebagai musuh. Itu sebabnya saling tusuk hingga bisa begitu banyak korban tanpa orang Israel bertempur dengan mereka. Jadi seperti
mereka ngelihat temannya itu seperti orang Israel gitu. Nah, temannya juga melihat orang ini yang orang Filistin seperti orang Israel. Jadi saling tusuk, saling tidak kenal satu dengan yang lain. Mungkin mereka itu sahabat, teman di tempat tidur yang sama. Tetapi ketika dikacaukan Tuhan, lalu yang teman itu ditusuk hingga mati dan terjadi huru hara. Nah, saya mau sampaikan, kalau model kacau seperti ini tentu di bagian lain tentu ada, tapi tidak kita bicarakan. Ini contoh ya, kekacauan di mana ini kan beritanya dulu teman, dulu satu korps di dalam perjuangan bisa saling tusuk. Nah, ketika hikmat dunia itu ada di dalam gereja, bisa memunculkan situasi yang tidak menyenangkan, satu sama lain tidak rukun lagi. Ya. Di mana ada kasih, ada kesatuan. Kan itu yang dikatakan itu ya. Tapi ketika ada ego, ada hal-hal duniawi itu tampak dalam kegiatan-kegiatan gereja, sesama orang percaya bisa saling menikam dalam arti menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah dan seterusnya demi tujuan-tujuan tertentu. Jadi ini bukan saja bisa terjadi di Menara Babel ya, tetapi juga bukan di Israel ketika orang Filistin dikacaukan. Bukan hanya itu. Saya boleh katakan di gereja pun itu bisa terjadi. Ini kan lalu jadi kalau yang di mana Menara Babel kan jadi miscommunication gitu ya. Satu sama lain tidak memahami. Tapi yang lebih parah yang orang Filistin itu saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi kekacauan itu yang semacam itu bisa muncul dari apa yang namanya hikmat dunia. Pakai akal yang licik. Kan Alkitab sebetulnya hikmat dunia itu ada hikmat dunia, ada hikmat iblis, ada dari hawa nafsu manusia. Tapi saya anggap itu sejenis, susah untuk pisah-pisahkan. Jadi itu berisi ada intrik-intrik, tipu musyiat yang jahat dilakukan demi mencapai sebuah cita-cita. Itu yang saya sampaikan pada bagian yang kedua. Berarti melihat contoh dari peristiwa di Menara Babel, itu dampak daripada kalau memakai hikmat manusia adalah timbul kekacauan. Yeah. Itu kan dari bahasa aslinya artinya seperti itu ya. Yeah. Jadi memakai hikmat manusia itu dampaknya adalah ada kekacauan. Dan kalau kita melihat dari peristiwa Menara Babel berarti ada miscommunication dan ada misunderstanding di antara mereka satu sama lain. Dan ini pasti berbahaya di dalam kehidupan sehari-hari, sangat berbahaya ya. Karena kalau kita sudah tidak bisa komunikasi dengan baik, dampaknya pasti kita pemahaman juga bisa salah mengerti, bisa asumsi dan sebagainya. Berarti kita memang harus berhati-hati ya Pak Gunawan ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita memakai hikmat dunia ya, hikmat dunia, hawa nafsu manusia dan dari setan-setan ya. Karena itu dampaknya kelihatannya seperti kecil gitu, cuma miscommunication, tapi itu dampaknya pasti sangat besar ya, karena tujuan tidak bisa tercapai. Kemudian melihat dari dampaknya kepada orang-orang Filistin juga itu terjadi kekacauan ya, kekacauan sehingga orang tidak lagi bisa mengenal mana lawan dan mana kawan. Kemudian orang juga mau menang sendiri, kemudian merasa masing-masing benar sendiri. Kemudian di dalam sebuah komunitas tidak bersatu, saling melukai ya, kemudian bisa melihat teman sebagai musuh dan sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang berbahaya. Dan tadi Pak Gunawan sudah menjelaskan mengenai bahwa hal seperti ini juga sebenarnya bisa sangat mungkin terjadi bukan cuma di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bersosialisasi, di dalam pekerjaan dan sebagainya, tetapi juga di dalam
kehidupan kekristenan, khususnya di dalam bergereja dan di dalam sebuah pelayanan. Itu bisa ada dampak yang bisa terjadi. Yeah. Pak Gun bisa menjelaskan nggak mengenai gereja itu harusnya seperti apa sih? Kan secara umum jangan pakai hikmat dunia, tapi harus pakai hikmat dari atas, kan harus seperti itu. Yeah. Kira-kira dalam bergereja berbahayanya nanti bagaimana? Atau kemudian bagaimana caranya kita di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas orang-orang percaya harusnya seperti apa sih begitu? Ya, sebenarnya kan gereja itu landasannya mesti kasih ya. Di mana ada kasih, ada ketertiban. Roh Tuhan itu, Tuhan berkata dalam Alkitab dikatakan, Rohku membawa ketertiban. Nah, saya melihat gini, ketika Yesus sebagai kepala gereja, itu kita sudah tidak mau mendengar petunjuk dari kepala gereja. Maka instruksi dari kepala gereja atau kepala lalu tubuh ini yang jemaat. Nah, kalau tubuh ini sudah tidak siap atau tidak mau mendengar suara dari kepala, akibatnya tangan, kaki, mulut maupun segala organ tubuh kita akan jalan tanpa koordinasi. Jadi bisa saja tangan itu mukul mukanya sendiri. Mau makan, itu kan mulut. Tapi karena tidak ada koordinasi dari otak, maka kaki tidak jalan ke arah meja. Tangan tidak mengambil sumpit atau garpu dan sendok. Itu. Karena masing-masing bergerak sendiri karena tidak ada koordinasi dari atas. Saya melihat kekacauan itu ketika kepala gereja itu tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Kita mengabaikan kepala gereja, Yesus Kristus. Maka bawah ini mesti gitu loh. Karena seperti itu kan Yesus kepala itu ya ngatur, misalnya saya tangan gerak gini kan dari otak itu ya. Tapi kalau otak itu sudah, kepala itu tidak ngatur, maka cara-cara dunia, cara-cara yang nggak benar akan dilakukan. Lalu ego, lalu hawa nafsu dan sebagainya akan muncul. Dan perpecahan bisa terjadi di situ. Jadi saya melihat dari pelajaran ini, ketika kita itu sama firman itu tidak mengenalinya. Kita kan ya, firman itu yang menjadi guidance. Itu sebabnya di dalam Mazmur 119 ayat 105, firmanmu pelita bagi kakiku, kan gitu. Ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, maka itu sama dengan kita itu sebagai anggota tubuh mengikuti instruksi dari kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya melihat kekacauan di gereja itu karena Yesus itu sudah tidak lagi berperan sentral untuk mengatur hidup pemimpin gereja maupun anak buahnya. Itu. Berarti kuncinya ada di kepala gereja. Kalau kita tidak mendengar apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan sebagai pemimpin gereja, itu akan berbahaya. Berarti ini juga erat kaitannya berarti dengan pemimpin gereja juga ya. Betul. Karena instruksi itu dari kepala turun ke bawah. Jadi ini saya lihat bahwa peranan pemimpin gereja ini sangat penting. Kalau dia sudah memakai hikmat dunia, tetapi tidak memakai hikmat dari Tuhan, maka akan timbul kekacauan di dalam gereja ya. Berarti kuncinya ada di pemimpin ya. Pemimpin maupun di sekitar kalau kita dalam organisasi itu pengurus atau majelis atau aktivis yang ada di situ, kalau itu pemimpin sama itu hampir semodel salah tidak mendengar atau berusaha mendengar tapi tidak peka hingga tidak tahu lalu salah jalan, maka kekacauan akan terjadi. Berarti pemimpin dia harus selalu berkoneksi dengan kepala gereja. Betul. Dan
Karena kalau dia tidak terkoneksi, maka yang dipakai bukan hikmat Tuhan, Betul. tetapi hikmat dirinya sendiri, dan kemudian itu pasti akan ada kekacauan di dalam gereja. Iya. Dan kemudian ini juga berarti berkaitan juga dengan ketundukan juga ya. Iya. Pemimpin tunduk kepada kepala gereja, Iya. kemudian anggota juga tunduk kepada Kepada pemimpin pemimpin. gereja dan sebagainya Iya, begitu iya. ya. Karena kalau enggak, semua mau memakai hikmat dunia, karena di gereja juga kan ada sesuatu yang perlu dirapatkan, ada Iya. sesuatu yang perlu dibicarakan bersama-sama gitu. Tapi kalau sudah membiarkan hikmat dunia yang bekerja, maka itu akan terjadi kekacauan. Sekali lagi kuncinya berarti di pemimpin ya Pak Gunawan Iya, ya. betul. Kalau pemimpin udah nggak koneksi sama Tuhan, berarti itu diambang kehancuran. Begitu. Iya, jadi istilahnya pemimpin beserta tim di sekitarnya toh. Ya. Jadi kalau itu sebetulnya ada rapat itu kan bagus. Jadi para pengambil keputusan itu membicarakan hingga bisa melihat apa keputusan yang terbaik itu dengan melihat dari berbagai sudut begitu. Bagus. Tapi kalau itu kemudian mereka tidak terkoneksi dengan kepala gereja, keputusannya itu bisa keliru. Itu. Kita mengambil cara-cara yang tanda kutip dunia. Dan pemimpin bertanggung jawab. Iya, betul. Terus gimana dong Pak Gunawan? Kita berbicara mengenai hal ini sebagai pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin-pemimpin komunitas, bukan gereja secara keseluruhan, tetapi pemimpin-pemimpin itu juga bisa berkaitan dengan pemimpin di komunitas sel atau pemimpin di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, itu juga tetap berlaku hukum yang seperti ini. Iya. Gimana Pak Gunawan supaya kita sebagai pemimpin-pemimpin, entah sebagai pemimpin di sebuah gereja atau pemimpin di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil itu, bagaimana supaya kita nih selalu aware ya, aku nih nggak boleh loh, harus jaga hikmat, harus punya hikmat dari Tuhan tuh kira-kira gimana? Supaya jangan sampai yang kita pakai itu adalah hikmat dari dunia, apalagi kemudian hawa nafsu manusia, apalagi dari setan, kan ini berbahaya sekali. Kuncinya gimana Pak Gunawan? Ya, jadi saya berpikir kedekatan dengan hubungan dan kedekatan dengan Tuhan itu yang penting. Hingga kemudian kita minta Tuhan warnai semua keputusanku dengan apa, hingga keputusan kami ambil itu sesuai dengan rencanamu. Ya, jadi kita belajar untuk tidak ego kita keluar, kepentingan diri kita, lalu egois kita dan apanya itu keluar. Tapi biar guidance dari Tuhan itu menerangi ketika kita rapat, ketika kita mencari pimpinan Tuhan, itu jelas begitu. Saya berpikir memang kalau ininya dengan Tuhan tidak jelas, tidak ada, lalu suara Tuhan tidak mewarnai keputusan, ya sudah, menurut saya itu awal dari situasi kacau akan terjadi. Pemimpin berarti harus memiliki kepekaan ya, Betul. untuk dia bisa ngerti pimpinan Tuhan atau itu dari pikiran manusia saja, karena kan ada orang-orang yang pandai, kelihatannya oh iya bener loh, pandangannya itu benar, tapi sebenarnya itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan mau begitu. Yeah. Berarti harus memiliki kepekaan ya, karena Betul. kalau pemimpin tidak memiliki kepekaan sehingga dia salah untuk menangkap apa yang Tuhan mau, sementara orang-orang di sekitarnya mentaati apa yang pemimpin katakan, padahal pemimpin sendiri keliru. Iya. Berarti kita nggak bisa membayangkan dampak yang akan terjadi seperti apa. Gitu. Iya, betul. Jadi ada kepekaan spiritual yang harus senantiasa dibina oleh pemimpin-pemimpin ya. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal 3 itu ayat 1 atau ayat 2 dikatakan, jangan semua orang pengen menjadi pengajar atau pemimpin. Karena risikonya nanti kalau keliru, risikonya jauh lebih hebat, lebih dahsyat itu. Kalau udah jadi pemimpin udah nggak boleh mundur lagi. Sebetulnya bukan itu anunya, tapi bagaimana kita supaya tiap keputusan yang kita ambil itu memang selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan saja hingga kemudian apa yang kita lakukan itu nanti diberkati oleh Tuhan.
Nah kalau kita pakai cara-cara yang bukan dari Tuhan, kan belum tentu Tuhan memberkati cara-cara yang kotor atau cara-cara yang bukan dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita kepengen gereja ini tetap jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya memang guidance dari Tuhan itu apa ya, instruksi dari Dia itu pasti harus terus-menerus kita dengar. Masalahannya kadang-kadang sepertinya tipis ya, apalagi kalau seorang pemimpin yang otaknya cerdas begitu, Berkarisma. Berkarisma dan sebagainya gitu, sehingga itu berbahaya juga kalau dia tidak benar-benar berjalan menurut apa yang Tuhan katakan begitu. Memang sebetulnya pemimpin itu sebetulnya bisa salah. Kadang-kadang orang itu mengidolakan pemimpin, lalu pemimpin berkata A, dia anggap itu keputusan dari Tuhan. B, padahal, nah tidak seperti itu. Saya mau ambil contoh ya. Di dalam Matius pasal 16, itu Petrus itu 12 murid ditanya oleh Yesus, siapa aku menurut kamu? Engkau Mesias, Putra Allah. Itu kata-kata dari siapa? Dari Petrus gitu. Tuhan berkata, ini bukan engkau yang bicara, Tuhan itu, Roh Tuhan yang memimpin aku, engkau itu. Nah berarti kan ini ada pengurapan Tuhan. Tapi di pasal yang sama, masih 16, pasal 16 dari Matius. Ketika Tuhan berkata, aku nanti akan menderita, disiksa, lalu mati. Dia berkata, dijauhkan Tuhan, jangan sampai terjadi gitu. Dan Alkitab berkata, dia pegang apa? Kalau sekarang mungkin istilahnya kerah dari Yesus, tarik mundur. Jangan gitu, dia itu kayak gurunya sendiri gitu. Nah, Yesus berkata, hai iblis, kepada siapa? Kepada Petrus, hai iblis. Artinya apa? Ini bukan ada ide iblis masuk di pikiran, bukan. Hai iblis. Jadi ini iblis betul apa? Nah, dan jadi di dalam satu pasal, satu dipuji, satu dikutuk perbuatan dari Petrus ini. Jadi itu sebabnya pemimpin itu manusia, kita perlu mendoakan supaya pemimpin itu selalu connect sama Tuhan dan tidak jatuh dalam keputusan-keputusan yang keliru. Kalau kita berbicara mengenai pemimpin, berarti dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi adalah pemimpin di dalam keluarga, Pak Gunawan, yaitu seorang secara umum ya, seorang ayah atau seorang bapak, dia memang harus bertanggung jawab juga. Dalam pengertian seorang pemimpin di dalam rumah tangga juga harus punya hikmat di dalam pendidikan anak-anak dan di dalam mengatur seluruh kehidupan rumah tangganya. Karena kan kadang-kadang ada orang yang berpikir, masalah-masalah spiritual itu kan tanggung jawabnya ibu, tanggung jawabnya mama begitu loh. Sebenarnya bukan seperti itu juga ya. Tetapi ya oke lah, dua-duanya menjadi pemimpin buat anak-anak begitu. Tetapi di dalam kepemimpinan di rumah tangga juga berarti hikmat itu benar-benar sangat diperlukan ya. Jangan sampai terjadi kasus yang seperti seperti Yakub ya. Supaya anak-anak juga bisa dalam tanda kutip bisa selamat. Karena mempunyai seorang pemimpin di dalam keluarga yang berhikmat. Ya, hikmatnya bukan dalam pengertian hikmat dia pandai, tetapi hikmat yang datang dari atas. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang dengan hal yang ketiga. Atau gini, tadi kita bicarakan yang nomor satu adalah ciri ya, salah satu ciri. Jadi ada macam-macam ciri lagi yang tidak akan kita bahas. Lalu yang kedua, akibat daripada hidup di dalam hikmat dunia, itu yang pertama akan menimbulkan kekacauan. Yang kedua, itu akan menimbulkan banyak kejahatan. Itu kita lihat di dalam Yakobus ya. Atau langsung saja saya bacakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-20 ya.
Sebab barang siapa berbuat jahat dan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, sebentar ya, saya akan ulang bagian depan supaya saudara jelas. Ayat itu ada di dalam ini, di dalam ayat yang tadi sudah kita baca. Nah ini, dalam Yakobus 3 ayat 16 ada bunyi firman Tuhan begini. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, itu dua itu merupakan ekspresi dari atau pemunculan dari hikmat dunia, maka akan ada kekacauan, itu ayat 16, lalu segala macam kejahatan, gitu ya. Nah, kejahatan, nah kita sekarang balik lagi ke yang tadi kita bicarakan. Kejahatan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan paulon. Nah, paulon itu apa? Nah, saya jelaskan dengan Yohanes 3 ayat 20. Bunyinya begini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat, yang jahat itu tidak tampak. Jadi gini, orang yang berbuat jahat itu tidak pengen hidup di dalam terang. Ketika dalam terang, dia kelihatan. Kalau dia tengah malam, apalagi lampu mati di jalan, dia mau berbuat apa saja di jalan itu tidak ada yang lihat. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang yang jahat benci terang. Dan tujuan daripada dia ada dalam kegelapan, tidak mau menerima terang apa? Supaya kejahatannya tidak tampak. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa orang jahat itu selalu mencari kesempatan di mana tidak ada orang yang akan melihat perbuatan jahatnya. Sekali lagi, orang yang ingin berbuat jahat itu akan mencari kesempatan di mana tidak ada orang yang melihat. Nah, pada umumnya pencuri masuk ke rumah bukan siang hari, walaupun kadang-kadang ada juga kalau rumah itu dipikir kosong ya, tapi pada umumnya malam ya, bukan cuma baru jam 7, jam 9 orang masih melek, masih belum tidur, tapi ketika orang tidur, nah itu kesempatan pencuri masuk untuk mengambil, menjarah barang-barang. Atau mencari tempat yang sunyi untuk melakukan kejahatan. Nah, saya akan mencoba membacakan satu ayat yang ada dalam Keluaran 2 ayat 12. Musa menoleh ke sana kemari. Ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ini ada berita mengenai Musa yang mau membunuh orang yang menyiksa orang Israel. Nah, tapi sebelum dia memukul dan membunuh orang Mesir itu, Musa dikatakan menoleh ke sana kemari. Noleh kanan, noleh kiri, lihat aman nggak, ada yang lihat nggak? Begitu tidak ada yang lihat, lalu dikatakan dibunuhnya orang Mesir. Jadi ini prinsip dasar perbuatan jahat biasanya, tidak selalu biasanya, itu kepengen tidak ada yang lihat, rumahnya kosong, lalu tidak ada yang lihat dan seterusnya. Itu tendensi dari kejahatan itu seperti itu. Nah, saya bacakan satu ayat lagi ya, dari kitab Kejadian pasal yang 39 ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Nah, ini pasti didesain oleh ibu rumah tangga yang bernama istri dari Potifar. Dia nyuruh orang, kan hamba-hambanya banyak, ada yang di ladang, di daerah pertanian, persawahan, ada yang di peternakan, terus ada yang ada dalam rumah. Ini semua
suruh keluar hingga rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Nah ini kan rumah kosong identik dengan kesempatan. Ya. Nah, lalu yang ayat berikutnya, ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah ini di sini kita lihat ada kesempatan, lalu kemudian isi Potifar mengajak hal-hal yang salah. Gitu. Menurut survei yang pernah dilakukan oleh sebuah majalah psikologi, itu dia bagikan lebih dari 1.000 orang yang bertanya kepada para pria ataupun pada wanita yang sudah berkeluarga. Nah, tapi khususnya kepada pria, kalau apakah Anda pernah berhubungan dengan wanita pelacur atau orang yang bukan istrimu? Itu pertanyaan. Itu kan nonim, jadi mereka bisa menjawab dengan jujur. Ya dan tidak. Bagi yang ya, dia lanjutkan. Apa alasannya? Sudah bosan, jenuh dengan istri, atau apa? Nah, ternyata setelah diseleksi itu kan ada macam-macam jawaban. Peringkat tertinggi itu bukan karena ada masalah dengan istri, tapi yang terbesar itu jawabannya karena ada kesempatan. Jadi di sini kita ngelihat kejahatan itu baru bisa terrealisir kalau kesempatan itu ada. Itu sebabnya kita harus menghindari kesempatan-kesempatan yang dibuka oleh setan hingga kita nanti terjerumus. Kapan Batseba hubungan dengan Daud? Ketika Uria ada di medan pertempuran, tidak ada yang lihat. Gitu. Jadi itu kira-kira ya. Jadi kejahatan itu mungkin karena apa? Ada kesempatan. Gitu. Tapi juga kejahatan itu bisa terjadi karena orang itu tidak kenal firman atau firman itu tidak mengontrol hidup orang itu. Itu hal yang ketiga yang saya sampaikan. Dampak dari hikmat dunia adalah melakukan kejahatan, tetapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Kalau sekarang sih kelihatannya orang udah kadang-kadang udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, udah berani terang-terangan. Betul. Karena kalau dulu kan orang takut, orang malu, orang sembunyi, tapi sekarang kelihatannya sudah dosa itu sudah semakin mengerikan ya. Orang sudah tidak lagi takut, orang tidak lagi malu, orang tidak lagi menyembunyikan dosanya, tetapi justru ya dia ya nunjukin memang dia melakukan dosa, tetapi tidak ada pertobatan. Itu sesuatu yang sangat mengerikan ya. Itu kan didasarkan dengan hikmatnya dia, pemikirannya dia, alah nggak apa-apa dan sebagainya begitu. Ini itu, urusanku sendiri. Iya. Berarti hikmat dunia itu dampaknya ternyata untuk zaman sekarang khususnya ya. Orang ini kalau kita berbicara mengenai melakukan kejahatan bukan berarti kejahatan membunuh orang atau mukulin orang, bukan, tetapi dalam pengertian melakukan dosa-dosa yang lain ya. Misalnya seperti korupsi, misalnya seperti melakukan usaha pekerjaan dengan cara-cara yang salah, itu kan juga hikmat daripada dunia. Tetapi kelihatannya sekarang orang sudah tidak malu lagi, sudah tidak takut lagi, tetapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan ini. Tendensinya ini, gejalanya seperti itu, berarti hikmat dunia itu sudah makin merajalela ya, merusak moral ya, dan makin bekerja dengan sedemikian rupa di akhir zaman ini. Kemudian tadi kan hikmat itu hikmat dari atas dan hikmat dari dunia, kemudian hikmat dari hawa nafsu manusia dan hikmat dari setan. Dan kelihatannya di akhir zaman ini ya Pak Gunawan, kelihatannya hikmat dunia itu sudah semakin
sudah sedemikian rupa sehingga orang sudah terikat dengan hikmat seperti itu sehingga orang udah nggak takut lagi melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita lihat aja para koruptor yang korupsi miliaran rupiah, lalu dikasih baju kuning, bisa foto, bisa dada, bisa seperti dia itu innocent, walaupun tidak berdosa. Jadi ini sudah krisis moralitas. Dan itu didasarkan karena hikmat Iya dunia. Iya. Oke, itu berarti sangat penting ya. Ini sampai ada orang bilang kalau ketangkap itu apes, artinya apa? Jadi bukan disesali korupsinya, tapi dia apes. Gitu. Jadi yang dimasalahkan ada kok di waktu itu saya melakukan, seandainya saya melakukan di lain kesempatan kan saya tidak ketangkap. Jadi masalahnya itu bukan dosanya, kenapa sampai saya ketangkap. Jadi kita memang harus berdoa buat bangsa kita supaya hati nurani itu Jadi gini, ada beda takut dengan dosa dan takut dengan akibat dosa. Takut dosa itu seperti Yusuf. Aku tidak mau yang begini. Lalu dia lari. Tapi yang takut akibat dosa itu, takut nanti ketangkap gimana. Kalau kegerebek gimana? Kalau ketahuan banyak orang gimana? Aku kan malu. Ya gitu. Nah, akibat dosa itu yang ditakuti. Tapi dia tidak takut dengan dosanya itu. Nah, itu sebabnya ada orang bisa menjaga diri bukan karena dia takut dosa. Ada kemungkinan dia takut akibat dosa. Loh, aku pemimpin sampai ketahuan seperti ini kan malu aku. Gitu loh. Berarti Pak Gunawan, hikmat itu kita sangat memerlukannya. Yeah. Dan kita harus belajar berdoa seperti Salomo. Berdoa bukan meminta kita jadi kaya, berdoa bukan minta kita jadi terkenal, kita berdoa bukan untuk kita menjadi disegani oleh banyak orang, tetapi minta satu hal yang sangat penting, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Yeah. Salomo mengajarkan kepada kita bahwa yang diperlukan adalah hikmat. Betul. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, kita perlu hikmat. Kemudian di dalam kita bekerja juga kita melakukan dengan hikmat dari atas, bukan dengan hikmat dunia yang curang dan sebagainya. Juga di dalam pelayanan, di dalam sebagai pemimpin di gereja, sebagai pemimpin di komunitas-komunitas rohani, kita sangat memerlukan hikmat ya, karena kalau tanpa hikmat maka dampaknya adalah kehancuran dan kekacauan. Betul. Ya. Mungkin Pak Gunawan berdoa buat kita semua. Ya, jadi begini, ini kan kita bicara hari ini mengenai hikmat dunia. Nanti dalam kesempatan yang berikutnya, hikmat yang bukan dari dunia, ya, yang punya nilai-nilai yang memuliakan Tuhan akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Jadi ini akan berlanjut dalam acara bulan depan. Mari kita tundukkan diri, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau. Terangi hati pikiran kami supaya kami memahami kebenaran firman yang disampaikan pada malam hari ini. Kami berdoa Engkau sendiri akan menjaga hati nurani kami. Hingga di tengah-tengah dunia kami tidak dikotori dengan nilai-nilai dunia. Tapi nilai-nilai surgawi yang menuntun kami dalam perjalanan kami memasuki masa depan dan menyambut hari kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.